Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bobotoh. Jadi sebentar lagi kan kita Jumatan ya. Dan sebelum Jumatan ada baiknya kita mandi dulu. Nah, sebentar lagi saya mau mandi. Tapi sebelum saya mandi, tentunya kita harus menuntaskan rasa penasaran ya. Karena kemarin-kemarin kan banyak kabar nih tentang Ezra Walian. Bukan kepindahannya ke Persib, melainkan status dia untuk memperkuat timnas gimana gitu. Makanya Ezra ini udah dinaturalisasi ya, udah jadi WNI. Tapi mengapa dia nggak bisa membela timnas Indonesia katanya? Nah, kita obrolin. Tapi sebelumnya nih sambil ngobrolnya biar makin asik, saya mau ngopi dulu ya. Bentar, tungguin. Oke, masih ya. Saya habis ngopi dulu nih. Jadi ngopi, kalau misalkan pakai kopi ini, kopi gajah, ini kita makin fresh, makin seger, makin fokus kalau kita ngobrolin hal-hal serius, termasuk masalah status naturalisasi Ezra Walian dan konteksnya untuk tim nasional seperti apa ya. Memang mantap ya, Tubrukers. Saya simpen dulu karena kita harus ngobrol ya. Oke, teman-teman, jadi kembali ke Ezra Walian ya. Jadi Ezra ini kan udah apa? Udah lancar gitu proses naturalisasinya. Sebelum kita masuk ke Ezra, kita bahas sedikit tentang Fabiano Beltram ya. Jadi kalau Fabiano itu kendalanya kan dia nggak clear di ini apa? Nggak clear di proses naturalisasi hukum nasionalnya ya. Jadi kalau kita ngomongin sepak bola, hukum olahraga ya, itu kita ngomongin ada dua sistem hukum sebetulnya. Yang pertama itu sistem hukum komunitas ya. Jadi aturan-aturan dari FIFA, aturan dari PSSI yang mengikat komunitas sepak bola gitu. Lalu yang kedua adalah persinggungan dengan hukum-hukum nasional, hukum-hukum yang dibuat dan diaturnya oleh negara, kayak hukum pajak, hukum keimigrasian. Nah, kalau kita bicara masalah naturalisasi, yang kita bicarakan adalah tentang hukum kewarganegaraan ya. Jadi bedanya sama Fabiano, kalau Fabiano tahun kemarin itu kan kita sempat gusar, sempat bingung karena belum tuntas ya proses di hukum nasionalnya. Nah, untuk kewarganegaraan sendiri, Indonesia itu tunduk atau udah punya aturan melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 ya tentang kewarganegaraan gitu. Nah, kalau Ezra gimana? Ezra ini agak unik ya. Ezra ini agak unik karena permasalahannya bukan di hukum nasional ya, tapi ada di hukum komunitasnya, alias hukum atau aturan yang dibentuk oleh federasi sepak bola tertinggi, dalam hal ini FIFA. Kita lihat ya. Jadi Ezra Walian ini sudah menjadi WNI, sudah clear ya, sudah clear. Dan dalam konteks sepak bola, ke-WNI-an dia atau warga negara Indonesia dia juga sudah diakui oleh PSSI ya, oleh PSSI. Buktinya apa? Buktinya adalah masuknya Ezra Walian sebagai skuad Persib itu tidak mengambil jatah kuota atau slot pemain asing. Karena Ezra Walian dianggap WNI, dianggap orang Indonesia. Itu sudah clear ya. Lalu apa hubungannya dengan tim nasional? Ya, tim nasional. Nah, itu dia masalahnya. Ternyata regulasi FIFA ya atau aturan FIFA di statuta ya saya lupa lagi pasal 5 kalau nggak salah, di pasal 5 atau berapa ya. Itu dikatakan bahwa seseorang pemain atau seorang pemain tidak bisa memperkuat dua kenegaraan atau dua negara yang berbeda gitu ya. Jadi nggak bisa gitu. Atau lebih singkatnya gini, kalau dia udah membela satu negara, maka dia nggak bisa membela asosiasi atau federasi negara lain gitu. Syaratnya adalah si pemain ini sudah pernah membela negaranya tersebut itu ya. Sebetulnya bukan membela negara sih ya, tapi membela asosiasi negara, membela federasinya ya. Itu di ajang resmi ya, di ajang resmi. Jadi begini, kalau Ezra, kan Ezra itu Belanda ya. Jadi kalau Ezra Walian sudah pernah membela Belanda
ya, di bawah naungan KNVB, PSSI-nya Belanda, di ajang resmi FIFA itu dia nggak boleh membela negara lain, termasuk Indonesia gitu. Nah, kita lihat apakah betul Ezra Walian pernah membela Belanda. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi Ezra Walian itu kalau kita lihat kan pernah membela Indonesia, tapi ternyata itu bukan di ajang yang yurisdiksinya itu FIFA atau AFC, ya. FIFA atau AFC. Jadi tadi kan udah dikatakan ya di statuta FIFA atau aturan mainnya FIFA, seorang pemain yang sudah pernah membela suatu negara, asosiasi negara, itu tidak bisa membela negara lain gitu. Kalau dia sudah pernah membela di ajang resmi ya. Nah, pada kenyataannya kronologisnya seperti ini. Jadi PSSI itu kan menginginkan Ezra main ya. Ezra main, maka berkirim suratlah ke AFC, Konfederasi Asia gitu. Terus diminta dong buktinya Ezra sudah menjadi WNI apa gitu ya. Akhirnya dikirim juga sama PSSI persyaratan terkait berupa kepres ya. Karena kalau seseorang diangkat atau dijadikan WNI itu penetapannya melalui keputusan presiden. Sudah punya Ezra ya. Karena nggak ada masalah. Saya bilang kan di hukum nasional nggak ada masalah. Ezra sudah punya. Lalu ternyata diminta syarat lain gitu. Diminta syarat lain yaitu keterangan dari KNVB. Ya, KNVB ini adalah Federasi Sepak Bola Belanda yang menyatakan bahwa Ezra memang belum pernah membela timnas Belanda gitu ya di ajang manapun ibaratnya gitu. Nah, di ajang resmi gitu ya. Nah, celakanya di sini, celakanya. Jadi KNVB atau PSSI-nya Belanda ini merespon permintaan tersebut ya dengan berkirim surat, malah ngasih notifikasi ke FIFA bahwa ternyata Ezra ini pernah membela timnas Belanda. Kalau nggak salah di tim U17 gitu ya. Jadi Ezra ini pernah main memang ya, pernah main. Bahkan nyetak gol kalau nggak salah ya Ezra ini. Nah, artinya apa? Artinya Ezra tidak memenuhi syarat ya. Karena apa? Karena dia pernah membela timnas negara lain selain Indonesia di ajang yang resmi. Ajang yang resmi itu seperti kualifikasi Piala Dunia, lalu buat Piala Eropa, Euro ya. Lalu juga bisa jadi ada beberapa laga persahabatan yang masuk kategori resmi agenda FIFA. Lalu apakah peluang Ezra saat ini ya, saat ini tertutup sama sekali untuk membela timnas Indonesia? Tidak. Ezra Walian masih bisa main, memperkuat timnas Indonesia. Di ajang apa? Di ajang SEA Games. Nanti SEA Games dia bisa main gitu. Loh, Kang Eko katanya tertutup peluangnya karena Ezra pernah main buat timnas Belanda. Tadi kan sudah dikatakan bahwa syaratnya itu dikunci di ajang resmi ya. Ajang resmi FIFA alias agenda yang yurisdiksinya di bawah FIFA atau turunannya lah AFC gitu ya. Nah, kalau SEA Games ternyata tidak. SEA Games itu jadi ternyata tidak termasuk ajang atau event yang secara langsung di bawahnya FIFA gitu. Jadi kalau di SEA Games ya itu malah bisa. Atau misalkan Ezra mau ikutan membela timnas di ajang-ajang uji coba ya, uji coba biasa, sekedar main itu bisa gitu. Karena yang dilihat hanya status WNI-nya doang mungkin ya. Tapi kalau buat event-event FIFA nggak bisa gitu. Kayak Piala Dunia, Piala Asia gitu dia nggak bisa gitu. Untuk sementara ini. Loh, Kang Eko kenapa untuk sementara ini? Ya karena aturannya bisa berubah ya. Saya kasih contoh ini. Jadi kemungkinan atau solusi Ezra berbaju timnas ada dua saya sebutkan ya. Yang pertama adalah dia bisa berbaju timnas kalau ajang yang diikuti itu tidak terintegrasi sama agenda FIFA seperti SEA Games ya. Bisa dia. Kalau enggak uji coba biasa, Ezra bisa gitu ya. Nah, solusi berikutnya atau solusi kedua adalah berharap ya, berdoa agar regulasi FIFA ini bisa berubah gitu.
Lalu apakah bisa berubah? Bisa, ya, cuma sulit gitu. Yang jelas nanti ketika FIFA akan mengubah statuta, mengubah regulasi ya, turunan-turunannya terkait kewarganegaraan, naturalisasi, ya tentu saja itu bukan dilakukan hanya untuk Ezra dan Indonesia gitu ya. Emangnya siapa Indonesia gitu. Jadi FIFA itu akan mengakomodir kemungkinan ya, karena juga dari desakan negara-negara lain atau desakan federasi sepak bola lain ya. Jadi yang punya yang punya kasus seperti Indonesia di mana orang mau main gitu ya buat suatu negara tapi terkendala gara-gara pemain yang bersangkutan sudah pernah membela timnas negara lain, itu bukan cuma Indonesia ternyata. Bahkan menimpa juga negara-negara yang hebat ya, kayak Brazil, Spanyol, mungkin punya kendala seperti itu juga gitu. Nah, tadi ngomongin Brazil, Spanyol, kalau nggak salah ada satu kasus nih ya, Diego Costa tuh. Jadi di masa sekarang, di masa sepak bola modern, masih ada pemain yang pernah membela dua negara, yaitu Diego Costa. Dia pernah bermain untuk timnas Brazil dan juga Spanyol kan, Spanyol ya, sekarang Spanyol. Nah, karena ternyata waktu main di Brazil itu agendanya bukan agenda resmi yang dianggap FIFA itu tidak memenuhi syarat ya untuk proses naturalisasi bisa main di negara barunya gitu. Bahkan di masa lalu ya ada legendanya siapa? Legendanya Real Madrid siapa ya? Stefano ya. Dia itu malah memperkuat 3 negara loh. Karena aturan dulu kan nggak seketat sekarang ya. Di Stefano ini malah pernah memperkuat 3 negara, yaitu Argentina, Kolombia, sama Spanyol. Ya, karena zaman dulu mungkin bebas aja dia asal udah pindah warga negara bisa memperkuat timnas dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itulah ya solusi kalau Ezra Walian pingin segera membela timnas, bisa gitu. Syaratnya ada 2. Yang pertama adalah dia bermain untuk Indonesia atau bermain untuk timnas ya di bawah naungan Federasi Indonesia, itu di ajang-ajang yang tidak berada di bawah langsung oleh FIFA dan AFC, dan SEA Games termasuk ajang yang tidak berada langsung di bawah FIFA dan AFC. Jadi bisa kalau di SEA Games nanti Ezra Walian kalau mau main ya. Nah, buktinya nama Ezra saja sudah didaftarkan ke Sintayong ya. Nama Ezra tuh ada di daftar pemain timnas. Menurut info yang saya dengar seperti itu gitu. Lalu yang kedua, Ezra bisa bermain kalau nanti regulasinya berubah ya. Lalu apakah regulasinya berubah? Bisa, ya bisa gitu. Karena ternyata permintaan seperti ini bukan hanya Indonesia, ini juga dialami oleh negara-negara lain. Dan aturan FIFA ya, statuta beserta turunannya ini kan aturan komunitas. Aturan komunitas ini sangat dinamis ya, sangat dinamis, tergantung kebutuhan para anggotanya dan lain sebagainya. Jadi FIFA itu awalnya udah bagus dia tuh ya, biar nggak banyak pemain yang pindah-pindah seenaknya, lalu biar nggak ada negara-negara yang oportunis ya, memanfaatkan pemain naturalisasi untuk membangun timnasnya gitu. FIFA membuat ketat, sudah bagus sebetulnya ya. FIFA sudah membuat ketat gitu ya. Tapi perkembangan terkini ya, banyak pemain hebat nggak diakomodir oleh suatu negara gitu. Jadi bisa jadi pemain ini hebat, jagoan, top skor gitu ya. Tapi pemain ini nggak masuk timnas gitu. Karena banyak hal ya, selera pelatih, lalu ternyata di negara ini banyak pemain yang lebih jago dan lain sebagainya. Nah, sayang kan kalau dia nggak disaksikan penampilannya event internasional kayak Piala Dunia, Piala Amerika, atau Piala Eropa gitu. Maka solusinya adalah si pemain ini harus bisa memperkuat negara lain atau negara baru ya, selama dia memenuhi syarat kewarganegaraan negara yang baru itu gitu. Nah, makanya saya pikir bukan tidak mungkin ini regulasi berubah ya. FIFA berubah regulasinya sehingga melonggarkan kebijakan yang ketat sekarang. Kalau nanti sudah longgar kebijakan, nanti Ezra bisa main juga untuk timnas Indonesia gitu ya. Nah, saya nggak tahu kapan berubahnya, ya itu yang walau alam ya. Tapi ke arah sana bisa jadi sangat mungkin gitu ya, sangat mungkin. Tuh ngomongin apa lagi ya? Kalau kita ngomongin tentang Ezra Walian, mungkin itu aja ya teman-teman. Karena ini udah mau Jumatan ya, udah mau Jumatan, kita juga harus bergegas. Oh ya, tentang sikap PSSI ya. Saya pikir secara normatif
Ya ini terlepas dari usaha keras atau enggak ya. Saya sih nggak tahu kan apakah PSSI serius, mati-matian kerja keras, saya nggak tahu gitu ya. Tapi secara normatif surat menyurat gitu ya. Lalu jawaban dari FIFA itu udah jelas, udah tegas ya. Kalau kita lihat, kita simak nih jawaban dari Sekjen PSSI, FIFA mengatakan Anda sudah tahu aturannya gitu ya. Ya berarti udah jelas, udah clear. Jadi jangan sekali-kali nanya lagi gitu kan. Kalau FIFA udah ngomong, Anda sudah tahu keputusannya, berarti itu ada hal yang sudah jelas diatur di regulasi gitu. Nggak perlu lagi ditanyain. Jadi Ezra memang tidak bisa membela timnas Indonesia di ajang-ajang resmi FIFA dan AFC. Seperti ya Piala Asia, Piala Dunia, pokoknya yang penting-penting itu udah nggak bisa gitu ya. Nah, peluang terbuka di SEA Games. Nah, kita lihat apakah Ezra bisa menunjukkan performa yang baik di SEA Games gitu ya, kita lihat. Oke teman-teman, udah mau Jumatan, dan sebelum kita Jumatan tentu saja jangan lupa kita ngopi kopi gajah ya para tubrukers. Oke, sampai jumpa di acara Colmek College with Mang Eko di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di Paru, Man.